Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa syukurillah salatan wa salaman li rasulillah Muhammadin wa mawalah la hawla wa la quwata illa billahil alizil azim. Amma ba'd. Sebagai bulan paling istimewa bagi umat muslim, Ramadan memiliki sejumlah keutamaan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan pada umumnya. Oleh sebab itu, jangan sampai kita yang masih diberi nikmat umur panjang dan kesehatan untuk berjumpa bulan idaman ini menyia-nyiakan begitu saja segala fadilah yang terdapat di dalamnya. Untuk meraih bermacam ragam keutamaan Ramadan, umat muslim pun berlomba melaksanakan anjuran-anjuran ibadah di dalamnya. Mulai dari sholat tarawih yang terlihat padat di musola dan masjid-masjid, tadarus Al-Quran yang terdengar siar di hampir setiap sudut kota dan desa, sedekah takjil yang biasanya banyak dijumpai di masjid-masjid, pinggir jalan, dan lain sebagainya. Semua itu dilakukan untuk meraih keutamaan bulan suci Ramadan. Termasuk keutamaan itu adalah 3 kado istimewa bulan suci Ramadan, yaitu rahmat, kasih sayang Allah, ampunan, maghfirah, dan masuk ke surganya terbebas dari api neraka. Ramadan sebagai bulan rahmat, mendapat rahmat atau kasih sayang Allah merupakan sesuatu yang sangat penting dan sebisa mungkin seorang muslim meraihnya. Sebab peran rahmat Allah sangat besar bagi seorang hamba di akhirat kelak. Bisa jadi seorang hamba merupakan hamba yang taat, rajin ibadah, dan lain sebagainya. Akan tetapi jika tidak mendapatkan rahmat Allah dan ibadahnya tidak diterima, nauzubillah, amalnya hanya sia-sia. Berkaitan dengan ini, penting untuk kita simak kisah seorang hamba taat yang beribadah selama 500 tahun, tapi ia masuk surga bukan karena ibadahnya, melainkan karena rahmat Allah. Kisah ini diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya. Berikut penulis menyampaikan, sekali waktu malaikat Jibril alaihissalam bercerita kepada Nabi Muhammad SAW, "Hai Muhammad, demi Allah yang telah menugaskan engkau menjadi nabi, Allah memiliki seorang hamba yang ahli ibadah. Hamba tersebut hidup dan beribadah selama 500 tahun di atas gunung." Ringkas kisah, hamba orang itu memohon kepada Allah mencabut nyawanya dalam keadaan sujud dan jasadnya tetap utuh sampai tiba hari kiamat. Doanya dikabulkan. Begitu di akhirat, Allah berkata kepadanya, "Hambaku, engkau kumasukkan surga berkat rahmatku." Hamba tersebut menyangkal. Protes dia, "Seharusnya yang membuatku masuk surga adalah ibadahku ratusan tahun itu, bukan rahmat Allah." Setelah dihitung, ternyata bobot rahmat Allah lebih besar daripada amal ibadah hamba tersebut. Allah pun memerintahkan malaikat untuk memasukkan dia ke neraka. Sebelum dimasukkan ke neraka, hamba itu mau mengakui bahwa rahmat Allah lebih besar dan yang bisa membuatnya masuk surga, ia pun tidak jadi dimasukkan ke dalam neraka. Kisah tersebut dipertegas hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hasan dan dicatat oleh Abu Laits As-Samargandi dalam Tanbihul Ghafilin. Disebutkan, para wali abdal dari umatku tidak masuk surga karena banyaknya sholat dan puasa, melainkan karena Allah merahmati mereka sebab hati yang bersih, jiwa yang dermawan, dan menyayangi setiap muslim. Demikianlah pentingnya kita memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk meraih rahmat Allah.
Namun bukan berarti kita menomorduakan ibadah dengan alasan lebih utama mencari rahmat. Justru dengan ibadah itulah kita menunjukkan ketaatan kepada Allah sehingga menjadi faktor memperoleh rahmat. Ramadan sebagai bulan ampunan, kita tentu sering mendengar, membaca atau menyampaikan langsung baik dalam kesempatan ceramah, tulisan di media massa, ataupun di video-video yang tersebar sebagai platform media sosial bahwa Ramadan adalah bulan penuh ampunan. Sudah barang dianjurkan dalam bulan Ramadan untuk sering membaca doa, "Wahai Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun serta suka mengampuni, maka ampunilah aku." Doa di atas juga dianjurkan untuk dibaca pada tanggal-tanggal potensial terjadinya malam Lailatul Qadar, yaitu pada setiap tanggal ganjil di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Namun karena malam Lailatul Qadar juga memungkinkan terjadi pada tanggal kapan saja selama Ramadan, maka doa tersebut juga dianjurkan untuk banyak dibaca sepanjang bulan puasa. Dalam salah satu hadis disebutkan, jika Ramadan tiba, dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan setan pun dibelenggu. Hadis riwayat Muslim. Berkaitan dengan hadis tersebut, Syekh Izzuddin bin Abdissalam menjelaskan, dibukanya pintu surga merupakan simbol imbauan bagi umat muslim untuk memperbanyak amal ibadah di bulan suci Ramadan. Sementara dibelenggunya setan merupakan simbol untuk mencegah diri dari perbuatan maksiat. Artinya kita bisa mendapatkan kesempatan meraih surga di bulan Ramadan, dan kita mengupayakan diri sendiri dengan memperbanyak amal-amal ibadah yang dianjurkan sekaligus menahan diri dari segala perbuatan maksiat. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga Ramadan tahun ini lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Wallahu alam bishawab. Wa'afu minkum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.